Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you doing? Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya nih hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat. Before we start our lesson today, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In today's lesson, you are going to learn about menggambar ilustrasi. Di pembelajaran kali ini, kalian akan belajar bab 2 menggambar ilustrasi. Peta kompetensi pembelajaran, menggambar ilustrasi. Di pembelajaran kali ini, kalian akan belajar yang pertama yaitu konsep dan prosedur menggambar ilustrasi. Yang kedua, alat dan bahan menggambar ilustrasi. Yang ketiga, teknik menggambar ilustrasi. Yang pertama, menggambar ilustrasi. Gambar ilustrasi salah satu fungsinya adalah untuk memperjelas maksud dan makna cerita melalui bahasa visual. Visual di sini maksudnya yaitu yang dapat dilihat oleh mata, tampak terlihat oleh mata. Contohnya, ketika kalian menulis sebuah novel ataupun sebuah karangan cerita, kalian bisa menambahkan gambar ilustrasi untuk memperjelas alur cerita tersebut. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, dan memperindah, mempertegas, dan memperkarya cerita atau narasi. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkarya cerita atau narasi. Fungsi dari gambar ilustrasi dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Objek gambar disesuaikan dengan tema, cerita, atau narasi yang dibuat. Jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama ada kartun. Bisa dilihat contoh gambarnya. Penampilan gambar kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam putih ataupun berwarna. Yang kedua ada karikatur. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, dan terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Yang ketiga ada komik. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Selanjutnya, ilustrasi karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, dan sajak akan nampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Contohnya bisa kalian lihat di sini. Di sini ada gambar ilustrasi dan beberapa sajak ataupun tulisan. Selanjutnya yaitu ada vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi berupa dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Vignette sendiri diambil dari kata bahasa Inggris yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu memiliki arti skema. Selanjutnya, bentuk objek gambar ilustrasi. Yang pertama ada manusia. Objek gambar ilustrasi yang pertama ada manusia. Tokoh manusia sendiri memiliki proporsi yang berbeda, sehingga pada saat menggambar kita perlu memperhatikan karakter dan memahami anatominya agar terlihat lebih wajar dan tidak terkesan kaku. Yang kedua ada hewan. Jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan air. Proporsi dan anatomi masing-masing binatangnya harus jelas. Yang ketiga yaitu ada tumbuhan. Tumbuhan dalam gambar ilustrasi dibuat dengan cara disederhanakan atau digambar detailnya. Sini bisa dilihat ada pohon. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Menggambar ilustrasi dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Yang pertama yaitu teknik kering. Menggambar ilustrasi dengan teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer air ataupun minyak. Ilustrasi dibuat langsung pada bidang 2 dimensi berupa kertas gambar. Ilustrasi dibuat langsung pada bidang 2 Ilustrasi dibuat langsung pada bidang 2 dimensi berupa kertas gambar. Kemudian dibuat sketsa untuk selanjutnya diberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Beberapa contoh media kering dapat dijelaskan sebagai berikut.
Medianya yang pertama yaitu pensil, yang kedua ada arang, yang ketiga crayon atau pastel color, yang keenam yaitu ada karokal atau arang, yang kelima yaitu pulpen. Selanjutnya teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Ilustrasi dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar dua dimensi berupa kertas ataupun kanvas, kemudian di ilustrasi diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu proses menggambar ilustrasi. Ilustrasi adalah salah satu jenis kegiatan menggambar yang membutuhkan keterampilan menggambar bentuk. Bentuk yang digambar harus dapat memperjelas, mempertegas, dan memperindah isi cerita atau narasi yang menjadi tema gambar. Garis, bentuk, dan pemberian warna disesuaikan dengan keseimbangan, komposisi, proporsi, dan kesatuan antara gambar dan narasi. Contoh gambar ilustrasi. Selanjutnya yaitu beberapa tahapan dalam menggambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Yang pertama yaitu menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Yang pertama tentukan tema, misalnya temanya adalah gotong royong di hutan atau bergotong royong bersama teman-temanku. Yang kedua yaitu menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Temanya adalah gotong royong dan jenis gambar ilustrasinya yaitu ada siswa yang bergotong royong bersama teman-temannya. Yang ketiga yaitu menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Yang keempat yaitu menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Yang kelima yaitu memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai materi bab 2, menggambar ilustrasi. That's all for today. Let's close our class by reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. The last I say, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.